saya bakal membahas tentang perbedaan antara true dan false di VLOOKUP. Kalian meminta agar dijelaskan apa sih bedanya antara true dan false dan kapan sih true itu dipakai, Pak. Karena selama ini kan kita selalu pakai false kan. Kalau nggak false ya nol gitu kan. Nah, sekaranglah saatnya kita akan bedah secara tuntas kapan true itu dipakai dan model-model soal seperti apa true itu kita gunakan. Oke, kita mulai ya. Di sini ada dua tabel. Tabel pertama adalah nama peserta, nilai, predikat, dan ada tabel bantu dengan dua kolom, yaitu kolom nilai dengan kolom predikat. Perhatikan, kita akan memunculkan predikat di sini berdasarkan nilainya masing-masing. Tetapi ada yang unik di sini. Kenapa? Karena biasanya kan kalau kita mau mengerjakan VLOOKUP itu, jawabannya itu pasti sama persis gitu kan. Kalau kita melihat dengan seksama, di sini nilai 53 tuh nggak ada dalam sini kan. Satu aja nggak ada. Yang ini juga nggak ada. Cuman ada satu yang nilainya itu sama, yaitu di peserta Zahra, itu nilainya 90 ada di sini. Nanti dapat predikat A. Sekarang kita coba menggunakan vol seperti biasanya, atau seperti umumnya kita gunakan VLOOKUP. VLOOKUP, kemudian kita blok kolom referensinya, begitu kan biasanya ya. Kemudian koma, table array-nya kita blok isinya seperti ini. Kita kunci dengan F4 atau FNF4, koma. Kalau indeks 6 itu ada pada kolom keberapa nih predikat. Nilai adalah kolom pertama, predikat kolom kedua. Koma, range lookup-nya. Nah, di sini ya. Di sini kan kita selalu pakainya vols kan? Kita selalu pakainya vols begini ya. Selalu pakai vols atau 0 kan? Selama ini. Dan kebanyakan kita menggunakan vols dalam penggunaan rumus VLOOKUP, ya kan? Komen iya kalau iya. Jarang banget kita menggunakan true dalam rumus VLOOKUP. Nah, sekarang kita coba terapkan penggunaan false pada soal dengan model seperti ini. Apakah bisa juga berjalan? Kita enter. Seperti yang sudah saya singgung di awal, hanya satu yang datanya sama persis, yaitu di peserta Zahra. Dengan nilai 90 itu predikatnya A kan. Sementara yang lain itu nggak kebaca atau tidak ditemukan datanya. Makanya dia di sini munculnya itu N per A. Padahal kalau kita cek rumusnya udah benar. Udah sama persis gitu kan. Nggak ada yang beda rumusnya. Pokoknya seperti yang selama ini kita pelajari. Mulai dari nguncinya ya kan. Tepat semuanya. Kolomnya juga tepat gitu. Tapi kenapa cuma satu doang yang muncul jawabannya, yang lainnya itu malah N per A. Yaitu tadi penjelasannya. Karena data yang sama itu cuma satu di sini, yaitu angka 90. Dia dapatnya A. Yang lain 53 ada nggak? Nggak ada. 32 ada? Nggak ada. 83? Nggak ada. 76? Juga tidak ada. Makanya dia tidak bisa menampilkan. Kenapa? Karena di sini itu kalau kita mau pelan-pelan melihat, ini kan dia rentang sebenarnya ya. Jadi kalau kayak misalnya 0 ini dia sampai berapa itu predikat E. Kalau di batasan berikutnya berada pada angka 40, berarti kita bisa simpulkan predikat E itu mulai dari angka 0 atau nilai 0 sampai 39 kan? Nah, dapat E ya, 0 sampai 39. Di sini berarti 40 sampai berapa? Dapat D. 59. Karena 60-nya nanti masuk di nilai C. 60 sampai berapa Pak nilai C? 79. Karena 80-nya nanti akan mendapat nilai B. Sampai berapa dapat nilai B? Sampai 89. Sebab 90-nya sampai 100 itu dapat A. Inilah yang saya maksud dengan nilai rentang. Jadi dia bukan data yang sama persis. Tetapi kita akan dibantu oleh Excel lewat true tadi menjabarkan atau mengambil nilai rentang tersebut tanpa perlu kita kasih begini kan. Biasanya orang begini ya, 0 sampai 39. Ya kan kita nggak usah kasih 0 sampai 39. Biarkan aja seperti ini karena nanti true-nya itu berfungsi untuk masuk di interval tersebut. Jadi dia akan langsung mengkategorikan sendiri intervalnya dan langsung menyesuaikan dengan predikatnya. Kita coba cek ganti di sini menjadi true dan apa yang terjadi. Enter. Kita coba cek ya. Apakah betul
rentang yang saya jelaskan tadi itu sesuai dengan apa yang dibaca oleh true tadi di VLOOKUP. 53 dapat D. D yang mana? Yang ini ya, 40. 40 sampai 59 kan? Ah, berarti betul ya. Masuk di interval D, predikat D. Kemudian 32 dapatnya E. Kenapa? Karena 0 sampai 39 itu E tadi. Yang 90 udah pasti ya, ini nggak usah dicek lagi karena nilainya sama persis gitu ya. 83 dia dapat B. Kenapa? Karena interval 80 sampai 89 dia B. 76 dapat C. Kenapa? Karena interval 60 sampai 79 itu C tadi. Oke. Kita lanjut karena kalian masih semangat banget nih. Saya lanjut lagi untuk kategori berikutnya. Kalian juga boleh screenshot di bawah sini. Saya sengaja buatkan apa sih namanya ini? Sampai lupa. Text box ya. Nah, ini ada text box. Kalian boleh baca-baca ya. False itu seperti apa, true itu seperti apa. Oke, di sini ada dua tabel, hampir mirip dengan tabel sebelumnya. Kemudian kita nanti akan memunculkan harga dari ukuran pakaian yang nanti kita akan beli gitu. Nah, ini sudah tercantum dan kalau misalnya kita ngelihat secara kasat mata ini gampang banget sebenarnya ya. M, oh berarti 150.000 Pak. Saya copy aja deh. Nah, copy ya. Copy, mantap. Terus yang L itu 200.000 Pak. Copy aja. Copy. Terus yang S 100.000. Copy aja Pak. Wuhui, selesai. Pas diperiksa sama HRD-nya loh. Ini mana rumusnya ini? Nggak ada rumusnya. Jangan lakukan hal seperti itu ya. Karena pasti salah. Rumus yang dipakai itu sama dengan yang di sebelah tadi yaitu VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya itu adalah yang menjadi acuan kita. Artinya penentuan harga itu berdasarkan apa? Berdasarkan size kan? Nah, kita blok aja satu kolom size-nya. Koma, table array itu adalah isi dari tabel bantunya. Kita blok. Isinya saja ya. Kunci dengan F4 atau FN F4. Koma lagi. Ada pada kolom keberapakah harga? Karena kan kita lagi mau ngerjain kolom harga kan. Size ini adalah kolom pertama, harga kolom kedua. Koma. Nah, sekarang kita coba melakukan eksperimen menggunakan true. Apakah bisa berjalan dalam soal ini? Karena kalau kita lihat dengan kasat mata ini kan dia datanya sama persis kan. Ya, kalau dia S 100.000. Kalau dia M 150.000, kalau dia L 200.000, gitu kan? Nah, gimana kalau kita hantam true juga gitu Pak? True aja lah, gitu kan? Jangan false. Meskipun sebenarnya kita udah sering dikasih tahu sama tutor kalau false itu adalah nilai yang sama persis. Jangan nakal. Nah, ini ada orang yang nakal nih. Ah, coba true aja deh. Nih, akibat dari kalian nakal, nggak paham. Artinya kalian cuma hantam rata doang. Ini akibatnya. Muncul satu sel yang hasilnya N per A. Meskipun yang lainnya benar gitu. M 150.000 betul ya. S itu harusnya 100.000. Salah lagi. Jadi meskipun dia tidak N per A. Tapi jawabannya salah. Jadi nggak ada gunanya. Di sini L nggak ditemukan. Padahal di sini ada L 200.000. Tapi kenapa dia nggak bisa ngebaca gitu. Rumusnya udah benar. Tapi kenapa dia nggak bisa ngebaca dari tabel referensi? Karena range lookup-nya salah. Kalian salah memilih range lookup. Jadi caranya gimana Pak? Ya kalian paham dengan model tabelnya. Kalau tabelnya sama persis artinya gini. Coba ya, saya tampilkan dulu false. Artinya gini. Di sini M itu ada kan di sini? Ada. L ada nggak? Ada. S ada semua. Jadi ngapain kalian pakai true? Bedanya dengan di sebelah kan tadi nilainya tidak ada yang sama kan? Atau ada yang sama tapi cuma satu, cuma 90 doang ini yang sama nilainya nih. 50, 90. Yang lainnya nggak ada yang sama kan? Nih, 53 nggak ada, 32 nggak ada, 83 nggak ada, 76 nggak ada di sini. Jadi ini udah pasti pakai true karena tidak semua nilainya atau tidak semua variabelnya itu ada dalam tabel referensi. Tapi kalau di false itu ada semua, S, M, L ada semua di sini. Jadi kalian jangan pakai true, harus pakai false. Itulah yang disebut dengan data yang sama persis. Apa yang ada di sini, ada juga di sini, gitu maksudnya. Ya. Sekarang saya mau mengajak kalian untuk mengerjakan soal ini
Setelah itu baru saya evaluasi apakah kalian sudah berhasil menjawab dengan benar atau masih salah. Kira-kira untuk tabel seperti ini kita mengerjakan pakai rumus apa? Oke, boleh sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya yang mana? Penjualan. Saya blok ya, satu kolom penjualan seperti ini. Kemudian kita lanjut dengan koma atau titik koma. Lalu table array. Table array itu adalah yang mana? Tabel komisi. Tabel komisi dulu ini. Ya, saya blok isinya saja ya. Perlu dikunci apa enggak? Kunci F4 ya, atau FNF4. Saya lanjut di formula bar. Kemudian kita koma. Call index 6 ada pada kolom keberapakah? Komisi 2. Nih, penjualan kolom pertama, komisi kolom kedua. Hati-hati ya. 2, koma. Range lookupnya pakai true atau false? True, false. Oke, kita coba dengarkan yang false dulu ya. Habis ini apa lagi? Oke, saya enter ya. Oke, saya jelaskan dulu. False ini kita pakai apabila tabel referensinya itu sama persis. Saya sudah kasih pesan kepada kalian tadi, indikator sama persisnya itu bisa kita lihat pada sel acuannya atau lookup value-nya. Lookup value-nya tadi kan penjualan kan? Nah, coba kalian lihat yang ada di penjualan tabel soal dengan penjualan tabel komisi itu sama nggak? 90 juta ada nggak di sini? 33 juta ada nggak? 70 juta ada? 13,5 ada? 45 juta ada? Nggak ada. Jadi dari awal kita udah tahu bahwa ini true. Kenapa? Karena referensi kita di lookup value atau acuannya itu sudah nggak sama. Kalaupun ada yang sama tapi semuanya nggak sama, itu juga nggak bisa pakai false. Jadi syarat utama pakai false adalah semuanya ada. Baik yang ada di tabel soal itu semuanya ada di tabel referensi. Nah, karena ini semuanya nggak ada yang sama satupun, ya udah pakai true gitu. Jadi kita harus ganti di sini menjadi true ya. Mudah-mudahan setelah latihan soal ini kalian sudah bisa tahu gitu bahwa kondisi seperti ini kita pakai false, kondisi seperti ini kita pakai true. Jadi jangan disamakan semua. Nah, ketika kita enter nanti jawaban itu bakal 0. Kenapa kira-kira? Siapa yang pernah mengalami hal seperti ini? Saya yakin kalian pernah mengalami hal seperti ini. Jawabannya sudah benar. Gitu kan? Pakai true juga udah benar. Tapi munculnya 0. Ini kan masalah baru lagi ya. Biar kalian bisa belajar dari studi kasus. Karena kita ngebaca tabel di sini dia bentuknya percentage ya. Saya coba cek kontrol 1. Dia bentuknya apa? Percentage. Ya kan? Sementara di sini coba kita blok. Kontrol 1. Formatnya apa? Number. Jadi nggak cocok antara format yang kita pakai di tabel soal bawah dengan tabel referensi atas. Nggak sama formatnya. Jadi bakal 0. Kalau kita mau munculkan hasilnya, maka di tabel soal bawah kita harus samakan kategorinya menjadi percentage juga. Oke. Baru dia bisa muncul. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana kalau misalnya komisi ini kita pengen tampilkan dalam bentuk nominal. Jadi bukan lagi persen ya. Nanti kan kita harus tambahin satu kolom lagi di sini harusnya kan. Nanti kalau modelnya kayak begini, kalau model laporan kan berarti kita harus tambahin lagi satu kolom di sini misalnya nominal. Berarti kita kalikan sama dengan blok dikali komisi begini kan. Nah, kita harus siapkan lagi satu kolom bantu di sebelah untuk bisa memunculkan, oh dia dapat 13.500.000 atau saya kasih rupiah deh ya. Biar kelihatan gitu perbedaannya. Accounting, kemudian kita pakai RP Indonesian. Mana nih RP? Kok nggak muncul di atas ya? RP Indonesian. Lalu kita decimal place-nya kita kurangi saja. Nah gini. Ini kan 13.500.000. Ini 4,2 juta dan sekian-sekian. Nah gimana caranya? Biar nanti nominal ini dia langsung muncul di sini gitu loh. Jadi kita nggak usah nambahin lagi satu kolom bantu. Caranya adalah kita langsung tambahin aja di ujung rumusnya. Jadi saya zoom ya. Nah di sini kita tambahin aja di ujungnya. Kita kali dengan satu kolom penjualan. Enter. Nanti dia bakal langsung muncul ya. Ini pagar karena kurang lebar aja. Nah kayak gini. Tapi kendala berikutnya lagi adalah karena tadi modelnya persen. Jadi kita harus ubah lagi formatnya. Biar nanti jawabannya nggak ada persennya kayak begini ya. Kan lucu. Berapa juta ini? 13,5 juta persen. Jadi kita blok aja.
Ctrl 1, ubah lagi gitu ke accounting misalnya. Atau ke general aja. Oke. Nanti dia bakal muncul kayak begini. Gitu ya. Nah kalau misalnya kalian mau pakai penghubung koma itu di sini aja ya. Pakai koma style nih. Ada koma style di sini. Nah oke. Pilih koma style aja. Bisa. Kita coba cek ya. Di sini kita kalikan manual. Tes. Sama dengan 90 juta dikali berapa tuh? Kalau 90 juta masuk rentang berapa? Rentang yang ini ya, yang 15% ya. Betul, 13.500.000. Kemudian yang ini, 33 juta itu masuk di mana? Oh, masuk di sini kayaknya ya. 13% kan? Oke, kita coba cek. Sama dengan 33 juta dikali berapa tadi? 13%. Saya klik di sini aja. Betul, 4.290.000. Satu lagi, 70 juta masuk di sini ya, 15%. Coba kita cek. Sama dengan 70 juta dikali 15%. Betul. Seperti itu. Bisa ya guys ya?